warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Rata dari kelas R3B dengan NPM 2022 1450018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama yaitu multikulturalisme. Lawrence Blum merumuskan multikulturalisme sebagai pemahaman, keingintahuan, penilaian, penghargaan, dan penghormatan terhadap kebudayaan seseorang atau kebudayaan etnis tertentu sebagaimana ia mengekspresikan diri apa adanya. Sedangkan Tilaar merumuskan multikulturalisme adalah upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Multikulturalisme merujuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada kenyataan kemajemukan atau keanekaragaman budaya. Dan kedua, menunjuk pada sikap khas terhadap kemajemukan budaya tersebut. Yang artinya, di satu sisi, multikulturalisme merupakan sebuah pemahaman, pemikiran, atau kesadaran akan perbedaan-perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi, di sisi yang lain, multikulturalisme merupakan sebuah pendekatan, upaya, kebijakan dalam mensiasati dan mengelola perbedaan-perbedaan budaya yang ada di dalam masyarakat secara arif, kreatif, dan inovatif untuk membangun sikap saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada guna mewujudkan kehidupan bersama dalam masyarakat yang damai dan sejahtera. Secara umum, multikulturalisme merupakan pandangan, gerakan, pendekatan, atau kebijakan dalam mengatur keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat. Muncul dan berkembangnya multikulturalisme. Umumnya, banyak ditujukan bahwa sebagai kebijakan, Kanada merupakan negara yang sangat konsen terhadap multikulturalisme. Sejak tahun 1971, pemerintah Kanada menyetujui penggunaan dua bahasa dan kebudayaan Perancis di Provinsi Quebec karena desakan warga Kanada keturunan Perancis. Pemerintah Kanada kemudian mengakui bahwa Kanada sebagai masyarakat bilingual dan bilikultural. Kebijakan-kebijakan lain kemudian diambil untuk melindungi berbagai upaya untuk mencederai karakter ini. Di Australia, sejak tahun 1970-an, pemerintah mengambil kebijakan yang mendorong ciri multikulturalisme, misalnya dengan pelayanan siaran khusus atau Special Broadcasting Service. Di Inggris, kemenangan partai dan pemerintahan buruh 1997, multikulturalisme semakin berkembang dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia bahkan menjadi identitas politik bagi para politisi untuk memenangkan perolehan suara dari kelompok minoritas. Bentuk-bentuk multikulturalisme. Yang pertama adalah multikulturalisme isolasionis. Ini mengacu pada keyakinan bahwa setiap masyarakat membutuhkan tempat tertentu atau tersendiri dalam membangun interaksi dalam kelompok-kelompok budaya yang ada dalam masyarakat dan menjalani kehidupannya masing-masing secara mandiri. Selanjutnya, multikulturalisme akomodatif. Ini terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki dominasi untuk membuat penyesuaian-penyesuaian dengan kelompok masyarakat minoritas. Biasanya, masyarakat mayoritas atau dominan ini memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan dan mempertahankan budayanya. Pun, juga kaum minoritas tidak menentang kultur dominan yang ada dalam satu kesatuan masyarakat mereka. Lalu multikulturalisme mandiri. Visi multikulturalisme mandiri menekankan upaya otonom berbagai kelompok budaya dalam masyarakat untuk mengupayakan kesatuan, kebersamaan, dan kesetaraan tanpa campur tangan pihak manapun dari luar. Selanjutnya ada multikulturalisme kritis atau interaktif. Ini merujuk pada visi tentang bagaimana perbedaan kebudayaan dari berbagai kelompok dan perspektif budaya dalam masyarakat dijembatani guna menciptakan dan mewujudkan budaya kolektif. Dan yang terakhir, multikulturalisme kosmopolitan. Ini berusaha menghapus batas-batas kulturer untuk menciptakan masyarakat yang tiap individunya tidak terikat pada budaya tertentu. Biasanya terjadi pada masyarakat yang heterogen, toleran, dan bersedia hidup berdampingan satu sama lain dengan perbedaan yang ada. Faktor-faktor pembentuk multikulturalisme. Yang pertama adalah faktor geografis.
Kondisi geografis sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tinggal dari lingkungan geografis yang berbeda, maka akan mempengaruhi gaya hidup yang berbeda juga, termasuk budayanya. Lalu faktor budaya asing. Budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikulturalisme karena dengan adanya budaya dari luar, memungkinkan terjadi perbedaan budaya. Dengan adanya perbedaan budaya juga akan mempengaruhi cara pandang dan mindset masyarakat terhadap perbedaan budaya asing dengan budaya sendiri. Selanjutnya faktor kondisi iklim. Perbedaan iklim dan cuaca tempat tinggal masyarakat satu dengan yang lain akan menyebabkan perbedaan budaya masyarakatnya juga. Dan yang terakhir faktor induk bangsa atau nenek moyang. Tiap kelompok yang berasal dari nenek moyang yang berbeda akan memiliki ciri budaya dan fisik yang berbeda juga. Lalu selanjutnya pluralitas. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Pluralitas mendorong masyarakat untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok lain yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Pluralitas budaya. Yang pertama adalah membuka peluang bagi individu untuk memilih berbagai ragam budaya yang ada. Lalu, menegaskan setiap manusia adalah makhluk budaya dan berhak atas kebudayaannya. Selanjutnya, menampakkan dan menciptakan dunia yang lebih berwarna, lalu saling melengkapi, dan yang terakhir adalah mengingatkan kita akan nilai dalam kebudayaan kita sendiri. Lalu ada keragaman budaya. Keberagaman budaya merujuk pada beragamnya nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, bahasa, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Keberagaman budaya mencakup perbedaan-perbedaan dalam keyakinan, tradisi, bahasa, pakaian, makanan, serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Di Indonesia, keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa. Banyak faktor yang menyebabkan keberagaman terjadi, misalnya agama dan adat. Keberagaman menjadi inspirasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kebudayaan di Indonesia berasal dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah sendiri terbentuk dari adat istiadat suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, seni pertunjukan atau teater rakyat. Dan yang terakhir, dampak penyalahgunaan iptek. Pada saat ini, perkembangan iptek sudah sedemikian pesatnya, bahkan telah berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Dan pengaruh tersebut menyangkut pola pikir, pola kerja, pola hidup, maupun tingkah lakunya. Tak dapat dipungkiri, berkat hadirnya teknologi, berbagai aktivitas dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat, tanpa ada halangan yang berarti. Jauh berbeda dari kehidupan pada masa lampau yang serba terbatas akan alat-alat canggih. Namun, meskipun demikian, dapat kita temukan berbagai penyalahgunaan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni bagi kehidupan manusia. Beberapa dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan manusia. Yang pertama adalah munculnya pola hidup yang konsumtif, terutama bagi generasi muda. Kedua, munculnya pola hidup hedonistik. Dan yang ketiga adalah munculnya pola hidup Perkembangan iptek yang demikian pesat mampu menciptakan perubahan-perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan di bidang intelektual. Masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional. Lalu, mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru. Setidaknya, mereka telah melakukan reaktualisasi. Kedua adalah perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik. Yang ketiga adalah perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan. Keempat, perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Dan yang terakhir adalah penurunan moral yang ada di kalangan masyarakat, khususnya yang terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Selanjutnya yaitu problematika pemanfaatan iptek di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Lalu, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi.
Hal ini ditujukan oleh kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas, serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor. Selanjutnya, lemahnya sinergi kebijakan IPTEK, sehingga kegiatan tersebut belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Lalu, masih terbatasnya sumber daya IPTEK yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang IPTEK. Dan terakhir, belum berkembangnya budaya IPTEK di kalangan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.